Halo teman-teman, hari ini kami, Nadia, Laina, Army, dan Daus, dari Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat akan menjelaskan tentang hidrosefalus. Yap, benar, orang-orang mungkin lebih kenal dengan istilah penumpukan cairan di otak. Hai, saya Nadia akan menjelaskan tentang apa itu hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kondisi ketika cairan otak, yang namanya cairan cerebrospinal, menumpuk terlalu banyak di dalam kepala. Akibatnya, kepala bisa membesar pada bayi, atau menekan otak pada orang dewasa. Angka kejadian sekitar 0,5 sampai 1 kasus per 1000 kelahiran hidup. Ini termasuk salah satu kelainan kongenital yang cukup sering ditemukan di bidang bedah saraf anak. Sekarang, kita akan bahas fungsi dari cairan otak. Cairan otak berperan sangat penting. Fungsinya sama seperti air radiator pada mobil. Fungsi cairan otak yaitu melindungi otak dari benturan, membawa makanan ke otak, dan membuang sisa metabolisme. Namun, kalau jumlahnya terlalu banyak, justru jadi berbahaya. Jadi apa aja gejala pada bayi dan anak? Pertama, kepala makin lama makin besar, kemudian ubun-ubun itu menonjol dan tegang mata seperti melihat ke bawah atau sunset sign. Rewel, muntah atau perkembangan terlambat, serta motorik dan kognitif. Pada kasus lanjut bisa muncul keterlambatan perkembangan. Untuk mendiagnosis hidrosefalus, dokter biasanya akan mengukur lingkar kepala, apakah normal atau tidak. Lalu, dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti USG, misalnya pada bayi, CT scan, atau MRI. Malformasi Chiari tipe 2 dan myelomeningocele biasanya terjadi bersamaan. Malformasi Chiari tipe 1 di mana hidrosefalus dapat terjadi karena obstruksi pintu keluar atau outlet ventricle keempat. Primer stenosis akueduktal biasanya terjadi pada bayi, jarang pada usia dewasa. Malformasi Dandy-Walker, yaitu adanya atresia foramina Luschka dan Magendie. Insidensinya sebesar 2,4% pada pasien dengan hidrosefalus. Hidrosefalus juga bisa disebabkan oleh penyakit bawaan X-linked, tetapi kasus ini jarang ditemukan. Medikasi bisa digunakan untuk terapi awal pada infan prematur dengan CSF yang berdarah. Regimennya adalah acetazolamide dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan per hari per oral dibagi dalam 3 dosis, kemudian dinaikkan bertahap sampai maksimal 100 mg per kilogram berat badan per hari per oral atau sampai efek terapeutik tercapai. B. Secara simultan dikombinasi dengan penggunaan furosemid. Dosisnya 1 mg per kilogram berat badan per hari per oral dibagi 3 kali sehari. C. Untuk mencegah asidosis, gunakan trisitrat. Mulai dengan 4 mili per kilogram berat badan per hari dibagi 4 dosis. Periksa berkala elektrolit dan cocokkan dosis untuk mengontrol serum HCO3 lebih dari 18 mg per liter. Perhatikan tanda terjadinya imbalance elektrolit akibat penggunaan acetazolamide seperti letargis, tachipno, diare, parestesia. D. Evaluasi dan nilai ulang hidrocephalus melalui CT scan. Serial TAPS, ventrikular atau LP, mungkin bisa dilakukan sementara hingga reabsorpsi LCS kembali normal. Tetapi, LP hanya dapat dilakukan pada pasien dengan hidrocephalus communicating. Jika reabsorpsi tidak berlanjut ketika komponen protein LCS telah mencapai kurang dari 100 mg per desiliter, dan kira-kira dalam waktu dekat sepertinya reabsorpsi spontan tidak tercapai, maka dapat dipertimbangkan terapi lebih lanjut seperti pemasangan shunt. Indikasi pembedahan adalah ukuran lingkar kepala bertambah terus atau didapatkan gejala klinis. Dilakukan operasi pemasangan shunt cito atau emergensi apabila ada perburukan klinis, atau pada CT scan didapatkan periventrikular edema atau hidrosefalus akut. Target terapi, tercapainya fungsi neurologis optimum yang mana biasanya telah tercapai tekanan intrakranial normal, dan hasil kosmetik yang bagus. Endoscopic third ventriculostomy saat ini menggunakan teknologi endoskopi.
Shunting, diantaranya ada ventriculoperitoneal atau VP shunt, ventriculoatrial atau VA shunt, ventriculopleural shunt, dan lumbal peritoneal shunt. Menghilangkan obstruksi seperti membuka stenosis pada aqueductus sylvian dan menghilangkan atau mengangkat tumor penyebab obstruksi. Choroid plexectomy pertama kali dikenalkan oleh Dundee tahun 1918 untuk kasus communicating hydrocephalus. Teknik ini mungkin dapat menurunkan jumlah produksi CSF, tetapi tidak secara keseluruhan. Mortalitasnya tinggi karena berkaitan dengan proses pembedahan yang terbuka. Komplikasi hidrosefalus antara lain dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan kepala dan tulang tengkorak. Hal ini dikarenakan tekanan yang diakibatkan LCS meningkat, menyebabkan terdorongnya keluar dari sutura tengkorak yang akan menyebabkan peningkatan ukuran kepala atau yang biasa disebut dengan makros. Obstruksi merupakan komplikasi yang sering terjadi. Untuk mengetahui apakah ada obstruksi pada sun, kita harus menekan camber kateternya. Apabila saat ditekan kenyal dan recoil cepat, maka kateter paten. Jika saat camber ditekan teraba langsung kempes, maka terjadi obstruksi pada proksimal kateter. Dan jika saat kita tekan cembirmia dan camber keras dan tidak ada recoil, maka dicurigai ada penyebab di luar Jumat Julu. Selain terjadi obstruksi, juga dapat terjadi translokasi atau malposisi, seperti pada gambar terlihat kateter keluar melalui vagina dan ada yang masuk ke skrotum. Selain itu, kateter juga ada yang keluar dari uretra, dan ada juga yang keluar dari anus. Komplikasi yang lain ialah dapat terbentuknya liquor fistel, yang ditandai dengan kulit di jalur sun yang menggelembung yang diakibatkan oleh rembesan LCS karena lepasnya sambungan kateter, bocor pada titik tertentu ataupun mengalir dari ventrikel melalui samping kateter sunnya. Sun expose merupakan terlihatnya sebagian atau keseluruhan selubung sun ke permukaan kulit, sehingga kateter tampak keluar dari kulit kepala. Fraktur sun adalah patah atau terputusnya sistem kateter sun, yang menyebabkan gangguan aliran LCS dari ventrikel ke rongga peritoneum, yang mana hal ini mengakibatkan malfungsi sun dan peningkatan tekanan intrakranial karena gangguan aliran LCS. Terima kasih banyak semua atas perhatiannya. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan bisa